Selamat siang Bu Dede. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Igi. Bagaimana, Pak, ada yang bisa saya bantu, Pak? Mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Oh, tidak apa-apa, Pak. Begini ya, eee, iya ya, Pak, tidak apa-apa. Saya ada waktu untuk Bapak, Pak. Silahkan, apa yang ingin, Bapak bicarakan sama saya, Pak? Baik, begini Bu, saya mau curhat tentang masalah yang saya hadapi gitu ya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Eee, Baik, Pak. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Gini Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Iya, Pak. Terus ada lagi, Pak? Gini Bu, saya mau Iya. curhat tentang masalah yang Oh, saya ya. Jadi sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi itu Bu ya. oh Saya iya, mem saya masih bingung iya, terkait apa ya, eee ada salah satu siswa yang masih kurang dalam pembelajarannya Bu. iya. Coba ceritakan, apa yang Pak Iip tadi rasakan saat ini gimana, Pak? Begini, jadi ada nilai peserta didik saya yang masih banyak yang rendah gitu Bu, dalam pembelajaran ya, atau dalam pembelajaran PJOK seperti dalam Iya, iya, manipulatif. Terus saya mhm. berpikir, kenapa ya bisa banyak peserta didik yang masih nilainya rendah gitu Bu? Oh tadi, berarti murid Bapak itu masih ada nilai rendah. Coba Pak Iip, ceritakan lebih dalam lagi, perasaan Pak Iip yang alami sekarang. Jadi kenapa sampai berpikiran, Pak Iip itu seperti itu, Pak? Iya Bu, baik. Jadi soalnya nilai hasil ujian yang saya analisis kemarin itu, Iya, masih banyak nilai murid saya yang rendah. Terus saya belum memahami sepenuhnya ya bagaimana murid itu belum memahami sepenuhnya bagaimana gerak dasar manipulatif yang saya ajarkan menggunakan media gambar tersebut, Bu. iya. Lalu, bagaimana menurut Pak Iip, apakah cukup hanya tadi menggunakan, apa, media gambar atau gimana, Pak? Benar juga ya. Ini apa yang Ibu sampaikan itu dalam mengajar saya tidak cukup hanya menggunakan media gambar Iya, saja, tetapi mhm. dibutuhkan media yang lain sepertinya, Bu. Oh, terus, kenapa Pak Iip tidak mencoba berbagai media dalam mengajarkan tadi tentang daur hidup hewan tersebut, seperti menggunakan video animasi atau game puzzle untuk mengurutkan gerak dasar manipulatif tadi, Pak? Betul juga, Bu, ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana. Jadi ada Iya. banyak media yang seharusnya bisa digunakan dalam pembelajaran tersebut ya, Bu. Sesuai dengan karakteristik peserta didik saya yang berbeda-beda. Oh, itulah, Pak Iip pentingnya kita menggunakan media dalam belajar, apalagi dengan karakteristik murid Pak Iip yang berbeda-beda ya, Pak? Iya benar, Bu. Jadi saya harus memperbaiki media Iya, pembelajaran ya, saya nantinya dalam belajar berarti ya, Bu. iya. Jadi, setelah Pak Iip bercerita sekarang, jadi bagaimana perasaan Pak Iip yang Pak Iip alami, Pak? Ya, sebetulnya yang Iya, membuat saya resah kemarin adalah tujuan pembelajaran iya, yang saya rencanakan tidak tercapai, Bu. Dan iya. saya merasa gagal kepada murid saya yang tidak memahami materi yang saya sampaikan. Oh, gitu ya, Pak, ya. Jika saya dapat menyimpulkan, bukan karena Pak Iip gagal dalam mengajar, tapi, perlu peningkatan dan variasi dalam kegiatan pembelajaran ya, Pak, ya? Iya, benar juga ya, Bu, ya. Dari apa yang sudah Pak Iip sampaikan tadi, apa rencana Pak Iip ke depannya, Pak? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik saya, Bu. Oh, lalu, bagaimana Pak Iip menentukan media yang sesuai dengan karakteristik karakteristik anak Pak Iip tersebut, Pak?
Jadi murid saya Ya, ada yang gaya belajarnya visual dan ada yang audit visual ya Bu. Untuk yang iya. visual saya akan Mhm. menggunakan gambar dan untuk yang audio visual saya bisa menggunakan video pembelajaran dan yang kinestetik itu mungkin dengan praktek langsung seperti itu Ibu. Oh gitu. Lalu apa ada hal lain yang bisa Pak Iip lakukan untuk, perbaikan pembelajarannya, Pak? Selain menggunakan media yang Iya, menarik, saya juga perlu memperbanyak ice breaking. Jadi iya. untuk membuat suasana kelas menyenangkan dan meningkatkan konsentrasi belajar murid di kelas saya, Bu. Langkah Pak Iip, yang ambil itu tadi, sudah tepat sekali. Jadi saya setuju dengan, ide Pak Iip. Ya, sekarang saya merasa lega, Bu, karena Ya, saya bisa memperbaiki ke depannya pembelajaran saya di kelas. ya, itu bagus Pak Iip. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut, yang akan Pak Iip lakukan untuk membicarakan ini, Pak? Begini ya Bu ya, saya akan segera melaksanakan pembelajaran remedial dengan Ya, menggunakan media video pembelajaran dan mhm. gambar agar menyenangkan gitu dan dapat dipahami oleh peserta didik di kelas saya. Oh, bagus sekali Pak Iip. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab dan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid yang tadi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, ya, dan diferensiasi produk. Apalagi di kelas Pak Iip yang peserta didiknya mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda ya, Pak? Iya Bu, benar sekali. Terima kasih atas sharingnya sekarang ya. Saya Iya, mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menciptakan pembelajaran yang iya, menyenangkan bagi murid saya dengan berbagai sumber media dan memperbanyak ice breaking gitu ya Bu. Dalam iya, pembelajaran sehingga belajar menjadi menyenangkan dan tujuan pembelajaran yang saya capai dengan maksimal. iya. Iya Pak Iip, itu ide yang sangat bagus. Jadi semoga dapat terlaksana, dalam setiap pembelajaran, tidak hanya di pembelajaran gerak dasar manipulatif ini aja ya Pak Iip, tapi juga untuk pembelajaran lain ke depannya ya Pak? Ya, amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya mendengarkan Iya, keluh kesah saya. Jadi, iya. saya sampaikan ya, yang saya sampaikan tadi. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa memberikan pembelajaran yang maksimal untuk murid-murid kita di sekolah ya, Bu. Iya, baik Pak Iip, mungkin, kita, akan, apa, selanjutnya, melanjutkan aktivitas kita ya, Pak, ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu ya. Iya, sama-sama Pak Iip. Saya pamit ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Iya, Pak Iip, Langsung. langsung ke Ya, saya aja yang jadi ininya sekarang. Baik, Pak Iip. ya, Bu Dede. Iya. Assalamualaikum. Apa kabar, Ibu? Waalaikumsalam Pak Iip, alhamdulillah hari ini saya lumayan sehat, dan hanya saja ada sedikit problem nih Pak. Oh, lagi ada masalah. Apakah ada Iya, yang bisa saya bantu, Bu Dede? eee, jika Pak Iip tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak? Tentu saja boleh, Bu. Ya, Kebetulan saya ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? saya ingin menemukan solusi dari, permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya ceritakan ke Pak Iip, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang saya lakukan, Pak. Oh, memangnya ada masalah apa, Bu Dede? Jadi begini, Pak, ada, satu siswa saya yang
Apabila bagian pembelajaran matematika tidak begitu semangat Pak untuk belajar, bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Jadi itu membuat sedikit saya pusing untuk menghadapinya Pak. Baik Bu. Jadi tadi Bu Dede bilang ada satu siswa yang Ya. kurang semangat dalam belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menyelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut dan saya menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran matematika, Pak. Ya. Lalu dari pengamatan Bu Dede, mengapa dia tidak begitu suka dengan mata pelajaran matematika, Bu? Oh iya Pak. Jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran matematika karena soal-soalnya membingungkan, apalagi soal cerita. Jadi anak tersebut malas berhitung dan membaca soal cerita dengan seksama. Jadi dia malas mengikuti pembelajaran matematika begitu berdasarkan pengamatan saya, Pak. Nah, kira-kira ya, Iya. seperti apa kondisi ideal yang Ibu Dede harapkan yang ada pada diri murid tersebut, Ibu? Saya tentu mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik, Pak, seperti murid-murid yang lainnya, Pak. Kalau begitu, ada yang Bu Dede lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Jadi sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi Pak, hal ini akan saya lakukan yaitu menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi misalnya memperbanyak is breaking dan memilih pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar matematika, Pak. Begitu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada, Pak. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat isdiking tentang pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis siswa dapat membaca soal cerita yang disajikan. Tetapi dilakukan dengan teknik game, jadi sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai apa yang diharapkan, Pak. Oh, itu sangat luar biasa ya Bu Dede. Jika kita rating tuh ya, dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu Dede, berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat murid, Bu? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Pak. Oh, baiklah selanjutnya. Apa saja rencana yang akan Ibu Dede lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan is breaking yang sangat menarik, seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan tadi ya Pak, serta mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran dan dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik, Pak. Oh, baik. Terus, siapa yang bisa membantu Ibu Dede Ya. dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Oh iya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan tidak lupa saya mengkomunikasikan kepada wali murid atau orang tua siswa, Pak.
Terus kira-kira berapa lama Ibu Dede membutuhkan waktu ya untuk melakukannya? Sepertinya membutuhkan waktu yang lama, Pak. Jadi hal ini saya akan terapkan dengan secepat mungkin, hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi karena hal ini tidak ada yang instan ya, Pak, ya. Iya, betul sekali Bu Dede. Nah, kapan Ibu Dede bisa memulai melaksanakan rencana ini? Kayaknya secepatnya, Pak, apa akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar. Jadi sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi peserta didik, Pak. Oh, terus kemudian Ibu ya, komitmen seperti apa yang akan Ibu Dede lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Oh iya, saya akan konsisten, Pak. Jadi saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate, menggali informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktek baik dengan praktek baik dengan guru-guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu, bisa dirindukan oleh murid-murid saya, Pak. Oh, seperti itu. Jadi, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya didukung, kalau dukungan sarana dan prasarana, murid saya, prasarana murid saya didapatkan di sekolah. Jadi saya itu mengenai sarana dan prasarana sudah saya dapatkan di sekolah ya, dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya yang harus konsisten dalam menjalaninya, Pak. Baiklah Bu Dede. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Dede setelah kita berbincang sejenak tadi Bu? Masya Allah Pak, senang dan lega sekali rasanya ya Pak. Saya merasa telah menemukan solusi dan hasil perbincangan kita kali ini ya Pak ya. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi terima kasih banyak ya Pak Iit. Ya, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama Ibu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Ibu Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih.